diharamkan buat seseorang yang sedang qada sholat tapi dia melakukan sholat sunnah. Itu diharamkan Bapak Ibu. Itu diharamkan ya. Ustadz ulangi, seorang yang sedang qada sholat, seorang yang meninggalkan sholat fardunya, maka dia tidak boleh melakukan sholat sunnah. Menurut siapa? Menurut 4 mazhab ini. Ya, terkecuali sholat sunnahnya itu bersebab dan berwaktu. Ketika sholat sunnahnya itu bersebab ataupun berwaktu, maka orang tersebut boleh melakukannya. Ya, boleh melakukannya. Ya, ketika sholat sunnahnya itu bersebab dan berwaktu, maka orang tersebut boleh melakukannya. Ya, paham Bapak Ibu ya? Sholat yang bersebab dan berwaktu itu apa saja Ustadz akan terangkannya. Ustadz akan terangkan menurut empat mazhab ini. Yang pertama menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya, menurut beliau, menurut kedua imam ini ada beberapa sholat yang diperbolehkan. Ada beberapa sholat yang diperbolehkan. Apa saja Ustadz? Yang pertama ya, yang dibolehkan, yang pertama yaitu ada sholat duha. Ada sholat duha. Terus yang kedua, ada sholat witir. Yang ketiga, ada sholat rawatib. Yang keempat, ada sholat tarawih. Yang kelima, ada sholat hari raya. Ya, menurut imam ini, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ada beberapa sholat yang diperbolehkan, yaitu ada sholat yang namanya sholat duha, sholat witir, rawatib, tarawih dan hari raya. Oh, satu lagi, sholat tahajud. Ya, ini juga diperbolehkan. Lah yang tidak diperbolehkan apa Ustaz? Yang tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yaitu yang pertama ada sholat hajat. Ada sholat hajat. Yang kedua ada sholat taubat. Ada sholat taubat. Sebentar. Kok sholat taubat sih Ustaz? Padahal kan saya mau sholat taubat, saya mau taubat. Saya mau taubat karena saya sudah melakukan perbuatan yang salah. Karena saya sudah meninggalkan sholat. Saya mau taubat, kok kenapa tidak diperbolehkan? Nah ini, banyak sekali orang yang menanyakan ini, banyak sekali. Ya nanti Ustadz akan jelaskan, oke? Ini Ustadz akan menyelesaikan dulu. Habis Ustadz ini selesai, nanti Ustadz akan jelaskan. Ya, yang tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yaitu sholat hajat dan sholat taubat, Bapak Ibu. Terus menurut sebentar. Menurut Imam Hanafi, ya. Menurut Imam Hanafi, ya menurut beliau Imam Hanafi ada beberapa sholat yang diperbolehkan Bapak Ibu. Apa saja Ustaz yang diperbolehkan menurut Imam Hanafi? Yaitu yang pertama sholat rawatib. Yang kedua ada sholat tasbih. Yang ketiga ada sholat tahiyatul masjid, ya. Tahiyatul masjid, ya Allah, ya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini. Ini menurut Imam Hanafi itu ada 3 sholat yang diperbolehkan, rawatib, tasbih dan tahiyatul masjid. Dan yang terakhir menurut Imam Malik. Menurut Imam Maliki, yaitu ada beberapa sholat yang diperbolehkan. Apa saja Ustaz yang diperbolehkan menurut beliau? Yang pertama, ada yang namanya sholat sebelum subuh. Sholat sebelum subuh, ya Allah. Sholat qabliyah subuh. Qabliyah subuh, ya Bapak ya. Terus ada lagi Ustaz, yang nomor 2, sholat rawatib. Terus sholat rawatib. Terus yang ketiga sholat witir. Dan yang terakhir ada sholat tahiyatul masjid, ya. Tahiyatul masjid. Ya ini Bapak Ibu ya. Ada 4 sholat yang diperbolehkan menurut Imam Syafi'i. Ya, ada sholat tahiyat qabliyah subuh, tahiyatul masjid, rawatib, witir.
Ya, ini menurut Imam Maliki. Lah ini, menurut Imam Bab ini hanya ada beberapa sholat sunnah yang diperbolehkan. Ya, yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Oke, paham Bapak Ibu ya? Sampai sini Bapak Ibu semuanya paham? Yang 30 orang memandang, apakah ada yang dipertanyakan? Apakah ada yang mau dipertanyakan? Coba kalau Bapak Ibu pengen mempertanyakan, coba bisa di kolom, bisa di komen di kolom komentar. Bisa ditulis saja di kolom komentar Bapak Ibu ya. Oke. Ustadz akan menjelaskan tentang yang tadi. Kok Ustadz gimana sih? Kok tadi malah Ustadz tidak memperbolehkan untuk sholat, apa namanya? Sholat taubat. Gimana Ustadz? Oke, Ustadz akan menjelaskannya. Bapak Ibu konsentrasi semuanya ya. Ustadz akan menjelaskannya. Ketika Bapak Ibu diberi uang oleh Allah. Ketika Bapak Ibu diberi uang oleh Allah, apakah uang tersebut akan dibayarkan dulu untuk membayar hutang, ataukah uang tersebut dibayarkan dulu untuk bersedekah? Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu, apakah uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang terlebih dahulu atau untuk sedekah terlebih dahulu? Coba ketika Bapak Ibu diberi uang oleh Allah, coba bisa di komen Bapak Ibu ya. Bisa di komen Bapak Ibu. Sedekah dulu apa hutang dulu? Silakan. Hutang Ustadz, alhamdulillah. Silakan. Yang lain, ketika Bapak Ibu diberi uang oleh Allah, apakah uang tersebut akan dibayarkan untuk hutang terlebih dahulu atau untuk bayar sedekah terlebih dahulu? Hutang, alhamdulillah. Yang lain coba yang mana? Hutang dulu dia, Ibu dia, silakan. Alhamdulillah. Hutang dulu Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Om Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Azam. Hutang Ustaz. Alhamdulillah. Benar sekali Bapak Ibu ya. Yang paling benar, yang paling pas yaitu hutang terlebih dahulu. Hutang harus kita dahulukan. Karena apa? Hutang itu hukumnya wajib Bapak Ibu ya. Wajib untuk kita tunaskan. Sedangkan yang sedekah itu sunnah. Sedangkan sedekah itu sunnah Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak sedekah pun kita nggak apa-apa. Tapi asal ketika kita punya utang harus dituntaskan. Assalamualaikum, lupa nama, alhamdulillah, waalaikumsalam, Bapak Ibu silakan yang baru masuk ya. Nah itu, begitu juga ketika kita melakukan sholat, ketika kita melakukan sholat qadha. Nah, ketika kita melakukan sholat apa qadha ataupun sholat yang tadi tidak boleh apa sholat taubat ya, maaf taubat. Ya, kok kenapa Ustaz tidak membolehkannya? Karena coba Bapak Ibu bayangkan, coba Bapak Ibu pikir ya, kita melakukan sholat taubat, sedangkan sholat taubat sendiri hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ketika memang Bapak Ibu kesalahan yang paling terbanyak itu di dalam sholat, jangan Bapak Ibu malah sholat taubat. Itu salah. Yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu sholat qadha. Ya, sholat qadha karena hukumnya wajib Bapak Ibu, bukan sunnah lagi, dia wajib. Ya, kita wajibkan dulu, kita tuntaskan dulu yang wajib, baru ketika wajib sudah tuntas semuanya, baru sunnah kita lakukan. Paham semua Bapak Ibu? Penjelasan Ustadz pada sore ini hari ini, coba paham nggak Bapak Ibu? Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu semuanya, ya, yang Ibu Eli, terus Omai Azam, terus apa lagi? Muncayana, Ibu Dia, terus pada paham nggak ini? Paham ya? Jadi kita tidak boleh mendahulukan sunnah dulu, tidak boleh. Yang harus kita dahulukan itu kewajiban kita terlebih dahulu. Kewajiban kita dahulukan semuanya. Ketika memang kewajiban kita sudah tertuntaskan, kodok sholat kita sudah terlunasi, maka apa? Baru kita perjalankan sunnah kita. Ustaz gimana caranya? Ustaz nanti akan menjelaskannya, oke? Jadi Bapak Ibu semuanya jangan sampai skip live ini ya. Ustaz akan jelaskan. Insya Allah sore hari ini kita akan belajar bareng ya. Belajar bareng menuntaskan perihal masalah-masalah yang sering kita terjadi. Masalah-masalah yang sering terjadi pada kita ya. Terutama pada sholat. Dan untuk Bapak Ibu, sebelum nanti Ustaz akan menjelaskan semuanya, Ustaz kepengen kepada Bapak Ibu yang baru datang ataupun yang sudah datang, yang dari tadi datang, yang belum mentap-tap layar sebanyak yang betul mentap-tap,
Ustadz minta kepada Bapak Ibu untuk men-tap-tap layar sebanyak-banyaknya ya. Tap-tap layar Bu, tap-tap layar. Ini enggak berat, cuma tap-tap layar gratis ini Bapak ya. Tap-tap layar sebanyak-banyaknya ya. Minimal 1000 lah Bapak Ibu ya. Minimal 1000 lah. Dan untuk Bapak Ibu jangan lupa ya, pencet tombol share yang berada di bawah kanan ini. Pencet tombol share yang berada di bawah kanan ini Bapak Ibu ya. Pencet saja ya. Supaya apa? Ya supaya nanti orang-orang yang belum tahu, teman-teman Bapak Ibu yang belum tahu tentang sholat ya bisa menonton live ini dan bisa merubah kebiasaan ataupun sholat-sholat yang masih dia tinggalkan. Oke, pencet saja Bapak ya, pencet saja tombol share dan tap layar sebanyak-banyaknya. Kita tebuskan tap layarnya untuk 10.000 Bapak ya, 10.000 Kak, 10.000 Kak kita tebuskan Bapak ya. Oke, alhamdulillah ya. Maaf, niat sholatnya kodok gimana Ustaz? Oke, untuk niat sholat kodok tolong ya Bapak Ibu bisa ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati qadaan fardal lillahi ta'ala. Ya, ditambahi lafaz qadaan. Ya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau paham Ustaz, alhamdulillah. Yang kedua, yang Ustaz akan berjelas yaitu tentang qada lagi. Ya, qada. Qada itu ada kalanya kita mengqada sholat itu secara sengaja, ada mengqada sholat itu ketika kita tidak sengaja. Ya enggak sih Bapak Ibu ya? Kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Ada kalanya kita sengaja mengqada sholat, ada kalanya kita tidak sengaja untuk mengqada sholat. Pak Ustadz, apa enggak ditambahi fardu ya? Ya fardu, ya memang ada fardunya. Nanti Bapak ya, coba Bapak Ibu tolong didengarkan. Usolli fardul maghribi, ada fardunya kan? Sholli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala, fardul lillahi ta'ala, sama Bapak ya. Yang penting ada fardunya. Oke. Sengaja ataupun tidak disengaja. Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Biasanya Bapak Ibu ketika meninggalkan sholat itu sengaja atau tidak sengaja Bapak Ibu? Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu meninggalkan sholat itu biasanya sengaja atau tidak disengaja Bapak Ibu? Gak apa-apa, kita jujur-jujuran saja. Sengaja Ustadz. Ini sengaja satu, alhamdulillah. Coba yang lain Bapak Ibu, yang lain. Apakah kita sering meninggalkan, semisal kita meninggalkan sholat ya, semisal ya, kita itu sengaja apa tidak sengaja? Tidak sengaja, alhamdulillah tidak sengaja ya, alhamdulillah ya. Ustadz akan menjelaskan tentang ini. Ketika kita sengaja ataupun tidak disengaja ya. Ya, untuk Bapak Ibu coba konsentrasi, kita belajar bareng. Ketika perkataan Ustadz kecepatan, tolong Bapak Ibu bisa di komen saja, Ustadz kecepatan, jangan cepat-cepat. Nanti Ustadz akan perbaiki lagi, oke. Qada itu ada kalanya kita sengaja dan ada kalanya kita tidak sengaja Bapak Ibu ya. Ketika sengaja ada orang mengodok secara sengaja, maka orang tersebut dihukumi dosa Bapak Ibu. Maka orang tersebut dihukumi dosa. Ya, sengaja, kalau tidak sengaja tidak mungkin kita tinggalkan Ustadz. Ya, ini ya. Iya, sengaja, kalau tidak sengaja tidak mungkin dikatakan ya ini Bapak ya, ini belum. Ini masih ada yang salah paham ini. Nanti Ustadz akan perjelas lagi ya. Untuk Ibu dia kita konsentrasi ya. Kita belajar bareng. Oke. Qada itu ada kalanya kita sengaja dan ada kalanya tidak sengaja. Ya, yang sengaja gimana, yang tidak sengaja gimana? Nanti Ustadz akan jelaskan. Ketika kita sengaja mengqada sholat, maka kita akan dihukumi dosa oleh Allah. Maka kita akan mendapat dosa dari Allah. Dan ketika orang tersebut mengodoknya secara sengaja, maka ada kewajiban yang harus dia lakukan. Kewajiban apa Ustadz maksudnya? Kewajiban ketika dia mengodok secara sengaja, maka kewajiban yang pertama yaitu dia wajib untuk kodok segera. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya ketika dia meninggalkan sholat, semisal dia meninggalkan sholat subuh, ya dia harus secepatnya untuk melakukan kodok subuh. Dia meninggalkan sholat asar, ya secepatnya dia melakukan kodok asar. Begitu juga yang lainnya Bapak Ibu ya. Harus segera untuk mengodoknya. Ketika dia tidak segera mengodoknya, maka dia dihukumi dosa.
maka dia mendapatkan dosa dari Allah. Berbeda ketika dia tidak sengaja, dia adanya udur. Maksudnya dia adanya udur. Maksudnya tidak sengaja itu adanya udur. Yang tidak disengaja berarti tidak adanya udur, Bapak ya. Maksudnya tidak disengaja itu ya nanti usah jelaskan ya. Ketika dia melakukan qada dengan tidak sengaja, maka dia disunnahkan untuk qada segera. Berarti tidak harus. Ya, tidak harus berarti Bapak ya. Boleh dia nanti boleh, tapi dengan syarat dia mengqadanya dengan tidak sengaja ataupun adanya udur. Maksudnya gitu Bapak ya. Maksudnya gitu Ibu ya, adanya udur. Oke, paham. Yang nomor 2, kewajiban nomor 2 yaitu apa Ustaz? Yang kewajiban nomor 2 yaitu dia wajib untuk tertib. Ustaz ambil lupa. Dia wajib untuk tertib. Maksudnya tertib gimana Ustaz? Dia wajib ikut susunan. Susunan yang di sini dikatakan susunannya gimana Ustaz? Susunannya seperti ini. Semisal Ustaz minta contoh ya. Ustaz berikan contoh. Semisal ada orang subuh. Ada orang di waktu subuh dia bangun. Pas dia bangun dia malah tidak sholat terlebih dahulu. Dia tidur lagi bangun kok duhur. Nah ini, coba Ustaz tanya kepada Bapak Ibu, manakah sholatnya yang harus didahulukan orang tersebut? Manakah sholat yang harus dikerjakan orang tersebut? Apakah subuh dulu atau zuhur terlebih dahulu? Silahkan Bapak Ibu bisa di komen. Ya, subuh dulu ataukah zuhur terlebih dahulu? Silahkan bisa di komen Bapak Ibu.